Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nada Salsabila Lisandria dengan NIM 2016010014 dan rekan saya Mai Santika Nasution dengan NIM 2016010028. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang kawaid fikih yang berhubungan dengan pasar dan bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Aidil Novia MA. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian kawaid fikih yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kaidah fikih atau kawaid fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah atau kawaid dan kata fikih atau fikih. Kata kawaid secara bahasa atau etimologi berarti asal atau al-as atau asas atau al-asas. Adapun secara istilah yaitu kaidah berarti proposisi universal atau yang umum yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Kata al-kawaid dalam Al-Quran ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat Nahl ayat 26. Yang berarti tiang atau dasar atau pondasi yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata fikih yaitu berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman. Baik, dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum atau mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian kawaid fikih atau kaidah fikih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mai Santika Nasution. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nada Salsabila Lisandria yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan dari materi tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu kaidah-kaidah fikih dalam transaksi ataupun yang disebut akad. Dalam hadis, al-aslu fil aqdi rudu al-muta'aqidaini wa natijatuhu ma'il tajama'u bit-ta'aqudi, yang artinya hukum pokok dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang sedang ditentukan dalam akad tersebut. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan ataupun kekecewaan di dalam salah satu pihak. Bila itu terjadi, maka transaksinya tidak sah. Contohnya yaitu pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya itu terdapat cacat dan disembunyikan. Transaksinya tidak sah. Sebagai hadis juga al-batil la yuqbal al-ijaratu, sebagai arti akad yang batal tidak menjadi sah karena tidak dibolehkan. Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada ataupun tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga diperbolehkan oleh pihak lain karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh DSN. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain mau menggunakan akad yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad ataupun transaksi tanpa menggunakan sistem. Sebagai hadis, idza batala syai'u batala ma fi sam'ihi, yang artinya apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Contohnya, penjual dari pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak menjadi jual beli tadi. Maka hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang ataupun harga barangnya. Baik, dan yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih dalam lembaga keuangan syariah. Sebagai hadis, la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghairi bila idnihi, yang artinya tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya. Lembaga keuangan syariah ataupun LKS adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas
transaksi keuangan, transaksi baik secara tunai, baik secara angsuran maupun letter of credit, serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang ataupun badan hukum yang memiliki kecakapan tindak hukum ataupun bertransaksi secara sah, dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum ataupun bertransaksi. Semisal lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan mentasarrufkan ataupun menggunakan kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya, sebagai hadis al-amru bitasarrufi fi milkil ghairi batilun, yang artinya perintah mentasarrufkan ataupun memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya adalah batal. Transaksi lembaga keuangan ataupun transaksi lembaga keuangan syariah ataupun LKS dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum yang memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh objek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada satu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan objek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau hukum di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. Dan yang ketiga yaitu kaidah-kaidah fikih tentang al-mal ataupun aset kekayaan. Aklul mali bil batili haraman, yang artinya mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat adalah haram hukumnya. Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah, perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram, dan lain-lain adalah haram untuk memakannya. Sebagai hadis dikatakan al-amwalu tadmanu bil hata'i kama tadmanu bil amdi, yang artinya aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk mengganti yang manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila merusaknya secara sengaja. Contohnya bila seorang supir mobil rental yang merental mobil dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung pembiayaan perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya. Dan yang keempat, kaidah-kaidah fikih tentang arbitrase ekonomi dan penyelesaian sengketa ekonomi di lembaga keuangan syariah. Sebagai hadis al-bayyinatu hujjatu muta'addiyatu wal iqraru hujjatu qasiratun, yang artinya alat bukti autentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak ataupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sedang ikrar ataupun pengakuan hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. Bila terjadi sengketa perdata ekonomi, maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal secara lisan, status alat bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatan secara pribadi. Sebagai hadis lau jatu ma'at tanakide walakin la yahtalu ma'ahu hukmul hakimi, dengan arti sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hukum. Menjadi landasan hukum dari sesuatu yang masih dalam proses debatable adalah tidak dibenarkan kecuali sudah menjadi keputusan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat atau inrage. Lakin la yahtalu ma'ahu hukmul hakimi, dengan arti sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hukum. Menjadi landasan hukum dari sesuatu yang masih dalam proses debatable adalah tidak dibenarkan kecuali sudah menjadi keputusan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat atau inrage. Baik, mungkin ini saja penyampaian dari makalah kami ataupun penjelasan. Lebih dan kurang kami meminta maaf kepada saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.